Assalamualaikum teman-teman, perkenalkan nama saya Faridatul Fikria dengan NIM 21210026. Di sini saya akan menggunakan media pembelajaran Creatorbook untuk anak kelas 3 SD. Pada kesempatan hari ini kita akan belajar tema 1 subtema 4 tentang pertumbuhan dan perkembangan tumbuhan. Oke teman-teman, kita akan membahas dua materi. Yang pertama, materi pertumbuhan dan perkembangan tumbuhan. Kemudian, yang kedua, materi tentang perkembangbiakan tumbuhan. Sebelum kita masuki ke pelajaran, kakak mau tanya dulu nih, kira-kira di sini ada nggak yang punya tanaman atau tanam hias di rumahnya? Pada punya kan? Nah, kira-kira tanaman itu suka disiram nggak ya? Tanaman juga butuh air loh teman-teman, karena air dapat mempengaruhi pertumbuhan dan perkembangan tumbuhan. Tanaman juga memiliki banyak sekali manfaat bagi kehidupan kita loh teman-teman. Oleh karena itu, kita harus selalu menjaga kelestarian tanaman. Menjaga tanaman juga merupakan salah satu kegiatan menjaga alam. Faktor yang mempengaruhi pertumbuhan tanaman. Ada dua faktor ya teman-teman. Yang pertama itu ada faktor internal, kemudian yang kedua ada faktor eksternal. Faktor internal yaitu faktor yang terdapat di dalam tubuh tanaman ya adik-adik, yaitu meliputi yang pertama, genetik dari induknya yang menentukan sifat, bentuk tubuh, dan warna bunga, serta rasa buah. Kemudian yang kedua, hormon, yaitu zat yang berperan dalam mengendalikan berbagai fungsi tanaman. Kemudian kalau tadi kita udah bahas faktor internalnya, kemudian sekarang kita bahas tentang faktor eksternal. Faktor eksternal itu faktor yang terdapat di luar tubuh tanaman yang meliputi satu, nutrisi berupa pupuk. Kemudian yang kedua, cahaya matahari. Kemudian yang ketiga, air dan kelembapan. Kemudian yang keempat, suhu udara. Kemudian yang kelima adalah kesuburan tanah. Nah, sekarang kita masuk ke materi perkembangbiakan tanaman. Perkembangbiakan tanaman bertujuan untuk melestarikan tanaman. Nah, perkembangbiakan tanaman ini terbagi menjadi dua. Yang pertama, perkembangbiakan secara vegetatif. Kemudian yang kedua, perkembangbiakan secara generatif. Nah, kita akan membahas tentang perkembangbiakan secara generatif dulu ya. Perkembangbiakan secara generatif yaitu perkembangbiakan tumbuhan dengan cara menanam biji atau melalui penyerbukan. Contohnya seperti apa Kak? Contohnya seperti mangga, jambu biji, jambu air, kopi, tomat, rambutan, dan lain sebagainya ya adik-adik. Nah, perkembangbiakan secara generatif juga melewati beberapa fase nih. Yang pertama dia mulai dari biji, kemudian dia berkecambah, kemudian tumbuh, kemudian dia berbunga, kemudian baru berbuah. Nah, buahnya itu yang biasanya kita nikmati, yang bisa kita makan, seperti mangga, jambu biji. Seperti itu ya adik-adik. Oke, selanjutnya kita masuk ke perkembangbiakan secara vegetatif dulu ya, sebelum kita kupas satu-satu nih. Nah, perkembangbiakan secara vegetatif adalah perkembangbiakan tumbuhan dengan tanpa melalui menanam biji. Perkembangbiakan secara vegetatif juga dilakukan dengan dua cara, yaitu yang pertama secara alami, tanpa bantuan manusia, kemudian secara buatan. Nah, secara buatan ini dengan bantuan manusia. Nah, di sini kakak ada tabel, ada perkembangbiakan secara vegetatif alami dan ada juga perkembangbiakan secara vegetatif buatan. Untuk lebih lanjutnya kita kupas yuk satu-satu.
Pertama, kita bahas tentang vegetatif alami dulu ya. 1. Itu ada tunas. Tunas adalah tumbuhan baru atau anakan akan tumbuh dekat dengan pohon induknya. Nah, adik-adik pasti pernah melihat kan? Seperti pohon pisang, di bawahnya itu ada pohon-pohon kecil. Nah, itu termasuk tunas alami ya. Nah, ada juga nih buah nanas. Seperti yang ada di contoh gambar seperti itu ya. Nah, itu di samping-samping juga ada anak-anakannya. Kemudian selanjutnya juga ada bambu. Bambu kalau kita perhatikan di bawahnya juga ada bambu-bambu kecilnya ya, teman-teman. Kemudian kita lanjut ke yang kedua, ada tunas daun. Tunas daun adalah tunas cocor bebek yang akan tumbuh di pinggiran daun. Nah, seperti yang kakak tampilkan gambarnya di sini ya, adik-adik bisa dilihat. Nah, di sini ada kayak kecil-kecil di pinggiran daun. Nah, itu disebutnya tunas cocor bebek. Kemudian, yang ketiga itu ada umbi batang. Umbi batang ini adalah batang yang tumbuh dan berkembang di dalam tanah. Contohnya adalah kentang. Nah, seperti yang bisa dilihat ya. Nah, di sini itu ada batang yang tumbuh dan berkembang di dalam tanah. Seperti itu ya, adik-adik. Kemudian kita lanjut ke vegetatif alami selanjutnya. Nah, yang keempat ini ada umbi akar, yaitu akar yang tumbuh membesar karena berisi cadangan makanan. Contohnya seperti wortel, singkong, dan lain sebagainya. Gambar singkong ya adik-adik. Nah, ini ada batangnya. Nah, batangnya ini yang membawa dari daun sampai ke akar untuk menyimpan cadangan makanan. Nah, singkongnya itu yang biasanya kita bisa nikmati ya adik-adik. Kemudian ada juga nih kakak nampilin gambar wortel. Bisa dilihat ya di dalam buku kreator ini. Oke adik-adik, kita lanjut ya. Yang kelima ini ada umbi lapis. Umbi lapis terbentuk karena tumpukan daun yang tersusun secara rapi dan rapat. Contohnya seperti bawang merah, bunga bakung. Nah, seperti ini adik-adik, dia juga tumbuhnya di dalam tanah. Umbi lapis ini. Dan hanya daunnya saja yang keluar di atas tanahnya. Gitu ya. Nah, sedangkan bawangnya ini terdapat di dalam tanah. Oke teman-teman, kita lanjut yuk. Yang keenam ini ada spora. Spora adalah sel reproduksi yang dapat berkembang menjadi individu baru tanpa fungsi atau peneburan gamet. Contohnya itu seperti tumbuhan lumut, tumbuhan paku-pakuan, dan lain sebagainya ya. Kemudian kita lanjut tuh yang ketujuh ada akar tinggal atau rizoma, yaitu tumbuhan yang menjalar di permukaan tanah. Contohnya itu seperti kunyit, jahe, lengkuas, kencur, dan lain sebagainya ya. Selanjutnya kita lanjut ke vegetatif buatan. Vegetatif buatan yang pertama itu ada mencangkok. Mencangkok adalah perkembangbiakan dengan cara mengupas kulit batang dan membungkusnya dengan tanah. Seperti pada gambar di atas ya, adik-adik, di situ ada contoh mencangkok, di mana batangnya itu dikupas kemudian ditaruh tanah, dibungkus tanah. Itu seperti pohon apa aja sih kak? Seperti pohon nangka, pohon rambutan, dan lain sebagainya ya. Dan kemudian dia akan tumbuh. Jadi seperti itu ya mencangkok. Oke teman-teman, kita lanjut ke vegetatif buatan yang kedua, yaitu ada stik. Stik adalah perkembangbiakan dengan cara memotong bagian tumbuhan, kemudian ditanam langsung ke tanah. Contohnya seperti singkong. Nah, caranya gimana sih kak? Caranya terdapat pada gambar ini ya adik-adik. Setelah dipotong, kita taruh di dalam tanah, kemudian akan tumbuh akar-akarnya, kemudian menjadi singkong. Seperti itu ya adik-adik. Kemudian kita lanjut yuk ke vegetatif buatan yang ketiga.
Nah, di sini ada menyambung. Menyambung adalah perkembangbiakan tanaman dengan cara menyambungkan dua batang tanaman yang sejenis. Contohnya seperti ubi, durian, jambu biji, ataupun jambu batu. Seperti itu ya. Nah, contohnya seperti apa sih, Kak? Contohnya itu melalui step-step seperti pada gambar yang Kakak taruh di atas itu ya. Setelah dia disambung, kemudian dia diikat dan akan tumbuh menjadi buah-buahan tadi. Kemudian kita lanjut yuk ke okulasi. Okulasi adalah perkembangbiakan tanaman dengan cara menempelkan tunas baru pada batang kain. Tetapi menempelkannya itu harus sejenis ya tanamannya, seperti tanaman alpukat, terus juga belimbing, jeruk nipis, dan lain sebagainya. Nah, step-stepnya itu ada di urutan ABCD yang ada di atas ini ya. Setelah dikupas, kemudian disambung oleh tumbuhan tanaman yang sejenis lainnya. Nah, kemudian akan tumbuh. Kita lanjut yuk ke merunduk. Merunduk adalah perkembangbiakan dengan cara membenamkan bagian batang tumbuhan ke dalam tanah dan memperhatikan posisi ini sampai tumbuh akar. Nah, contohnya itu seperti tanaman stroberi. Nah, contohnya bisa kita lihat ya, seperti pada tanaman di atas ini, di mana batang lainnya itu dibenamkan, kemudian ditunggu menjadi akar, kemudian jadilah tanaman baru. Seperti itu ya teman-teman untuk merunduk ini. Contohnya seperti stroberi. Wah, ternyata ada banyak sekali ya macam-macam pertumbuhan dan perkembangbiakan tanaman. Nah, jangan lupa ya teman-teman untuk selalu merawat tanaman dimanapun kalian berada, maupun di lingkungan rumah ataupun di lingkungan sekolah. Alhamdulillah pelajaran kita pada hari ini telah selesai. Kakak tutup dulu ya pelajarannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.